masukkan, digulung, disimpul sampai 11 simpul, lalu dibuang ke dalam yang namanya sumur, salah satu sumur pada saat itu yang ada di kota Madinah. Dibuang ke dalam sumur tersebut. Ketika dibuang ke dalam sumur tersebut, akhirnya sumur ini sampai berwarna kemerah-merahan. Jadi disebutkan bahwasanya ketika turun ini yang namanya rambut Rasulullah SAW bersama dengan kurma, dipakainya kurma kering untuk yang namanya bahan untuk yang namanya menyimpul-nyimpul rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan efeknya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu sampai demam tinggi sehingga berhalusinasi. Jadi bukan akal atau hatinya Rasulullah diserang. Ya, Rasulullah itu kena sihir cuma fisiknya saja. Jadi dalam buku disebutkan The Great Story of Muhammad Episodes, jadi disebutkan bahwasanya Rasulullah itu yang terkena adalah fisiknya saja. Jadi jangan kita pikir bahwa Rasulullah SAW terkena sampai maaf gila, enggak. Tapi Rasulullah SAW itu sebagaimana kita kalau lagi panas tinggi gitu loh. Panas tinggi sering ngawur nggak ngomongnya gitu. Step. Iya, step, maling-maling, udah nggak jelas gitu ngomongnya. Halusinasi apa. gitu nggak sih kayak? Iya, halusinasi gitu ya. Kalau lagi panas tinggi gitu kan, biasanya berhalusinasi. Saya lagi di mana ini, saya udah mau mati atau apa segala macam, ngomongnya ngawur gitu. Jadi Rasulullah itu sampai panas tinggi sehingga ini disebabkan oleh yang namanya sihir. Datanglah malaikat memberitahukan kepada baginda Nabi SAW, ya Rasulullah, ada informasi dari Allah bahwa engkau yang namanya diguna-guna oleh seorang bernama tadi Labid al-Asam ini, dan guna-gunanya itu buhulnya itu ditaruh di dalam sumur ini. Maka ya alatnya itu benda media untuk yang namanya sihir tadi. Maka diperintahkanlah sahabat Amr bin Yasir bersama dengan sahabat yang lainnya untuk mencari benda tersebut. Akhirnya ditemukan di dalam sumur yang merah. Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan dibiarkan saja di dalam sana, kemudian ditutup sehingga Rasulullah SAW sudah sembuh, disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Riwayat yang kedua mengatakan bahwa diambil benda tersebut karena 11 simpulan tadi, maka turunlah surah Al-Falaq dan An-Nas. Maka turunlah surah Al-Falaq dan An-Nas. Ketika turun surah Al-Falaq An-Nas ini, Rasulullah membacakannya. Setiap membacakannya lepas satu. Setiap membacakannya lepas satu. Setiap membacakannya lepas satu lagi sampai berapa? 11 kali. Maka sampai 11 kali surah Al-Falaq dan surah An-Nas ini dibacakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka surah Al-Falaq dan An-Nas ini tidak pernah dilupakan Rasulullah untuk membacanya sebelum tidur. Bahkan ketika Rasulullah SAW lagi demam atau lagi sakit, karena Rasulullah secara basyariahnya itu seperti kita kan, organnya biasa gitu kan. Tapi Rasulullah adalah makhluk yang mulia, manusia yang paling mulia yang pernah Allah ciptakan. Tapi Rasulullah Allah katakan sendiri, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Kalau secara basyariah fisik itu seperti dengan kita, bisa juga demam, bisa juga pusing gitu. Maka setiap kali Rasulullah sakit atau demam, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha membacakan dua surah ini, Al-Falaq dan An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq wa min syarri ma khalaq. Karena ternyata ini asbabun nuzulnya memang terkait dengan sihir tadi. Jadi kalau kita manusia biasa saja, Rasulullah saja bisa terkena sihir, apalagi kita manusia biasa. Kalau Rasulullah saja tidak pernah meninggalkan surah Al-Falaq dan An-Nas sebelum tidur, apalagi kita manusia biasa. Jangan pernah meninggalkan dua surah ini. Baik, Masya Allah. Jadi kita belajar dari kisah Rasulullah, kalau terkena kita harus membaca surat An-Nas dan Al-Falaq. Iya, Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq duluan. Al-Falaq duluan, baru An-Nas. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz Syam. Siap, sama-sama. Baik Ustaz Syam. Apalagi nanti ketika ibu mau tidur, karena itu diajarkan oleh Nabi. Di saat kita tidur kita baca Muawwidzatain, kita baca suratul Ikhlas 3 kali, kita baca ayat kursi. Setelah itu kita tiup. Setelah itu basuhkan ke semua badan kita. Insya Allah kita akan terhindar dari sihir tersebut. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi ketika kita mau tidur, supaya nanti kita terhindar dari gangguan jin, gangguan sihir, dan gangguan-gangguan yang lain. Insya Allah. Tapi sih kalau saya lihat sih, ibu udah segar sekarang. Ibu udah segar ya. Kalau aku sih kalau misalnya mau deketin orang, aku kirim martabak sama sate padang. Aku nggak kirim rambut sama benang. Kalau aku intermezzo ya Bu ya. Biar ibu lebih tenang kali. Iya, biar lebih mempan ya Ustaz ya. Tanya dong, tadi benda itu ketemu nggak? Nah, bendanya ketemu nggak tuh? Bendanya ketemu. Ketemu ya, ketemu karena ditemukan ya. Baik nih, nanti ibu mau dengerin penjelasan dari Ustaz Maulana nggak? Iya, mau, tapi nanti. Saya jawab nanti ya. Nanti akan.
Mbak yang di rumah, terima kasih banyak sudah bergabung di Summit Indah. Tadi sudah dijelaskan oleh Anas Kurdi, Ustaz Anas Kurdi, saya salut. Dan saya sependapat sama beliau, sebaiknya kita jangan berburuk sangka. Kan biasanya, kenapa tahu dari suami? Kenapa tahu kiriman? Dari dukun-dukun itu kan, ini kiriman dan karena dikhawatirkan jangan sampai itu untuk memutuskan silaturahmi. Yang kedua, kalaupun betul dari sana, ya itu sekedar tahu aja, tapi jangan berburuk sangka. Tapi kalau bisa maafkan, ikhlaskan, halalkan, jadi aman. Jadi apapun yang kena sihir itu bisa berguna, bisa dimanfaatkan orang ketika rusak sahadatnya. Tidak mungkin orang beriman yang punya iman bisa menggunakan sihir, tidak bakalan. Harus rusak sahadat dulu baru bisa menggunakan sihir itu. Jadi sebaiknya kita mendekatkan diri kepada Allah. 2 kalimat yang ibu harus baca perbanyak. Mau? Halo? Iya. 2. Mau tahu? Mau pasti. Nungguinnya. Pasti mau. 2 kalimat ini. Apa itu? Istighfar dan la ilaha illallah. 2 kalimat ini tidak bisa diucapkan oleh setan. Pasti kabur. Istighfar dan la ilaha illallah. Dan perbanyak berdoa berlindung kepada Allah dalam setiap aktivitas kita. Makanya ada 5 sebenarnya harus kita bawa. Ya. Kita punya. Udah habis durasinya besok aja ya. Besok aja. Tapi ini kita 2 dulu ya. Oh, iya, Paling iya. penting tadi istighfar dan la ilaha illallah itu ya. Sebenarnya ada 5 bahwa selalu ada wudu. Ya. Jadi kalau orang sudah selalu ada wudu, itu terjaga 2 malaikat, 1 di kanan, 1 di kiri. Baik. Kalau selalu ada wudu. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم يا الله kami meminta kebaikan hari ini ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيها وشر ما بعدها dan kami memohon perlindungan dari keburukan hari ini dan apa yang ada di dalamnya dan hari-hari setelahnya Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka nushur ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار